Mengapa politik identitas tetap hidup di Indonesia? Karena politik identitas adalah cerminan politik elitis. Politik elitis tak lain adalah gambaran kepolitikan kita yang masih berciri patronase, sangat personal, dan karenanya juga acap tidak rasional atau setidaknya kurang rasional. Kemudian tiba-tiba muncul medsos seperti Twitter, Facebook, YouTube. Apakah ini berkah atau bencana? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres atau beda pilihan, kalau beda jangan baper. Dengan hadirnya era baru dalam teknologi komunikasi dan informasi, medsos dengan berbagai platformnya seperti Twitter, Facebook, juga YouTube ini, menjadi sumbangan terpenting proses demokratisasi dimanapun termasuk di Indonesia. Tapi sumbangan baik atau sumbangan buruk tergantung pada jandelan. Karena ruang untuk berbicara ke publik terbuka lebar tanpa bisa dibatasi. Siapa saja anggota masyarakat adalah tokoh masyarakat. Demikian kesimpulan Josh Stein dalam laporan utama di majalah Time beberapa tahun lampau. Semua orang tak bisa dihentikan untuk menyampaikan apa saja. Di negara paling otoriter sekalipun, tidak ada yang mampu menghentikannya. Secara teknologi, berbagai platform medsos berjasa membuka semua akses yang selama ini dikuasai pihak tertentu. Penguasa politik negara membatasi ruang gerak dengan birokrasi, peraturan, dan perizinan. Segala sesuatunya harus sesuai ketentuan dan syarat berlaku yang ditetapkan. Penguasa tentunya atau mungkin para kerabat kekuasaan bernama oligarki misalnya. Datangnya teknologi baru, apalagi kini masuk dalam dunia digital, revolusi industri 4.0 membuat proses demokratisasi bergerak secara revolusioner, tidak terbendung. Apakah ini akibat dari pendidikan politik yang dilakukan partai-partai politik yang berjibun jumlahnya pasca reformasi 98 yang waktu itu sampai 48 partai politik? Tidak. Sama sekali tidak. Sekali lagi, bukan karena partai politik, tetapi karena iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau kaum elite pun memakai medsos sebagai media kampanye, lebih sebagai media kampanyenya pribadi, bukan kampanye literasi soal apa itu demokrasi yang baik dan benar. Sekali lagi pertanyaannya, apakah medsos itu berkah atau bencana? Pertanyaan ini menjadi dilematis ketika menyadari bahwa media baru bernama medsos sebenarnya menuntut syarat dan ketentuan berlaku, yakni kemampuan literasi. Dalam soal literasi, Indonesia menempati ranking ke-62 dari 70 negara berkait tingkat literasi, atau berada 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Hal ini berdasarkan survei program for International Student Assessment yang dirilis Organization for Economic Development pada 2019. Sudah agak meningkat dibandingkan survei tahun 2016 di mana kita juara 2 dari bawah. Persoalan Indonesia adalah rendahnya tingkat literasi. Apa itu literasi? Cuma soal sastra doang atau soal baca buku? Bukan, literasi adalah menyangkut kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan. Rendahnya tingkat literasi bangsa Indonesia ini ditengarai karena selama berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia hanya berkutat pada sisi hilir, yakni masyarakat yang terus dihakimi sebagai masyarakat yang rendah budaya bacanya. Dengan klaim sebagai bangsa yang rendah budaya bacanya, maka rendah pula indeks literasinya. Pada stigma tersebut juga mengakibatkan Indonesia menjadi rendah daya saingnya, rendah indeks pembangunan SDM-nya, rendah inovasinya, rendah income per kapitanya, hingga rendah rasio gizinya.
Yang tentunya itu semua akhirnya berpengaruh pada rendahnya indeks kebahagiaan warga Indonesia itu sendiri. Apakah selama ini kita mendengar apa yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi hal itu dari para politikus kita, partai politik, dan apalagi siapapun yang disebut baca pres atau capres sekalipun? Bagaimana kalau senyatanya para capres-capres yang elektabilitasnya tinggi itu ternyata literasinya rendah? Para pendukung capres yang budiman, jangan ngamuk dulu, toh saya juga tidak menyebut nama capres yang bodoh dan yang pintar. Saya juga tidak memakai kanal ini untuk menyodorkan siapa capres yang baik dan benar. Itu urusan Anda. Saya hanya ingin mengingatkan, hati-hati memilih capres. Siapa tahu Anda ketipu. Kecuali kalau Anda ya membabi buta, ikhlas, tulus untuk ditipu. Yang ngatos sering sang